Assalamualaikum anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, yang kalian tahu, Ibu Nur Amalia. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, khususnya tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian, cara dan hikmah menghindari dari perbuatan dosa. Minuman keras, berjudi, dan mengundi nasib, pertengkaran, dan pembunuhan adalah perbuatan dosa yang amat sangat harus dihindari oleh setiap kita sebagai umat Islam khususnya, karena itu akan berdampak amat sangat besar. Kemudian, surat apa sih yang berhubungan dengan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran? Itu ternyata ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90, ayat 91, dan ayat ke-32. Di sini, insyaallah setelah membaca dari surat Al-Maidah, kita akan tahu bagaimana sih caranya menghindari minuman keras, menghindari perjudian, menghindari pertengkaran, dan insyaallah nanti akan memahami hadis terkait. Dan nantinya kita akan mengetahui makna dari Quran surat Al-Maidah, dan insyaallah bisa mencontoh perilaku Rasulullah yang sudah diajarkan pada kita untuk selalu menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah dan selalu melaksanakan perintahnya. Ini jelas peraturannya Allah yang membuat dalam Al-Quran tentang menghindari semua yang jelek, khususnya miras, judi, dan pertengkaran. Dan kita lihat inilah dalil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 99, 1 dan 32 beserta hadis yang terkait. Oke, anak-anak, kita coba baca ya Quran surat Al-Maidahnya. Jangan lupa kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wansabu wanzallamu rizqum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqiu bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasdukum an zikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Al-Maidah ayat 90 dan sampai 91, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, termasuk perbuatan setan. Dan jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Makanya jangan sampai kita terbujuk oleh rayuan setan. Auzubillahi min dzalik. Kemudian, Quran surat Al-Maidah ayat 32. Bisa kita lihat sama-sama ayatnya. Ibu coba baca artinya ya. Oleh karena itu, kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguhnya, Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tapi, banyak di antara mereka selalu melampaui batas di bumi. Nah, inilah salah satu dalil yang melarang kita untuk membunuh orang lain. Ada juga, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Salah satunya larangan minuman keras. Ini jelas ya hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jelas ini tentang keharaman minuman keras. Kemudian larangan berjudi diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Jelas larangannya. Kemudian larangan bertengkar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasud, iri atau dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi,
dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Kalau ada orang yang bertengkar sampai lebih 3 hari, maka kita akan berdosa dan ini sangat tidak dianjurkan. Kemudian, menelaah larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nama lain dari minuman keras itu kan khamr. Khamr itu minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan dan membuat orang menjadi mabuk, hilang akalnya. Minuman keras ataupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan berakibat pada penurunan kesehatan khususnya, baik fisiknya maupun mentalnya. Apa sih bahayanya atau akibatnya? Ini miras dan narkoba akibatnya banyak ya. Yang pertama, salah satunya malas makan, sehingga fisiknya jadi lemah dan kekurangan gizi. Hidupnya jorok, biasanya banyak terkena penyakit, salah satunya eksim. Bukan nauzubillah min dzalik, mungkin berakibat juga penyakit kelamin, salah satunya terkena penyakit paru-paru, hepatitis, pastinya sering sakit kepala, mengakibatkan mual-mual, muntah, bahkan orangnya selalu akan sulit untuk tidur. Ini pun akibatnya salah satunya gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh, lamban ketika bekerja, ceroboh, sering tegang, gelisah, hilang kepercayaan diri, penuh dengan dunia hayal, curiga terhadap orang lain, gangguan mental, antisosial, nauzubillah min dzalik, asusila, dan pastinya dikucilkan oleh lingkungan. Dan biasanya lebih cenderung menyakiti diri, bahkan bisa sampai bunuh diri, nauzubillah min dzalik. Kemudian judi. Judi itu permainan yang di dalamnya ada sesuatu materi. Biasanya kebanyakan orang berjudi itu pakai uang yang akan menimbulkan keuntungan bagi orang yang menang, dan akibatnya bagi yang kalah rugi. Nah, perbuatan judi ini setidaknya mengandung banyak unsur. Salah satunya adanya materi yang dipertaruhkan, sistem permainannya yang ada yang kalah, ada yang menang, dan pastinya ketika orang yang menang, harta dari sebagian orang lain itu diambil oleh dia, atau yang materi yang menjadi taruhan itu murahanah, sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya, sehingga ada pihak yang dirugikan, dan ini jelas tidak boleh. Kemudian apa sih dampak negatif dari orang yang selalu bermain judi? Yang pastinya memecah belah persaudaraan antar sesama, menimbulkan kebencian, permusuhan. Yang pastinya ini merugikan diri sendiri, yaitu menjauhkan diri dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dia akan lupa untuk sholat dan akan jauh dari yang namanya rahmat Allah. Pastinya ketika meninggal akan masuk neraka. Kemudian orang yang selalu bertengkar, apalagi oleh kaum remaja sekarang ini, nauzubillah ya, mudah-mudahan kalian tidak termasuk anak yang seperti ini. Yang pastinya pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Pertengkaran pun dapat membuat sesama yang bertengkar terluka, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Apalagi yang dilakukan oleh remaja-remaja yang memang tidak bertanggung jawab, yang selalu mengadakan tawuran, itu kan amat sangat merugikan ya. Kemudian cara menghindari minuman keras. Kita harus lebih selektif dalam memilih teman bergaul, lebih memperkuat fondasi agama kita, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan memperbanyak baca buku khususnya Al-Quran tentang bahaya minuman keras. Cara menghindari perjudian dan pertengkaran. Yang pertama, harus tanamkan dalam dirimu bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Biasakan jujur, hindari bohong, hindari perbuatan tidak konsisten atau pelin-pelan, dan bergaulah dengan teman yang berakhlak mulia dan jauhi teman-teman yang berakhlak buruk. Dan cara menghindari perjudian dan pertengkaran salah satunya cegah bila melihat atau berjudi. Nasihati teman kita, tapi dengan kata-kata yang halus dan bijaksana, tidak boleh sampai menyinggung. Kemudian jauhilah tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi. Mohonlah selalu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah yang istiqomah yang selalu terus-menerus. Kemudian hiasilah diri dengan zikir kepada Allah agar kalian senantiasa dapat terjaga dari amarah yang berlebihan, karena amarah yang berlebihan itu biasanya datang dari setan.
Gimana sih caranya dan hikmah menghindari perbuatan dosa? Cara yang pertama, kita bergaul dengan sahabat yang saleh, mendekatkan diri kepada Allah, mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Perbanyaklah dengan olahraga, aktivitas lain yang jauh lebih bagus untuk kesehatan tubuh. Kemudian kita menyadari bahwa malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan manusia. Setiap hari kita dipantau loh oleh malaikat. Kemudian bagaimana sih hikmahnya? Insya Allah ketika kita bisa menghindari perbuatan dosa, kita akan lebih semangat dalam meraih cita-cita. Pastinya mendapat rahmat dan petunjuk Allah, dapat berpikir jernih, dijauhkan pula dari siksa api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah paparan singkat tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi amal soleh untuk ibu dan bermanfaat untuk kalian khususnya. Sekian materi hari ini dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.